Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali untuk pada pagi hari ini bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena pagi ini Tuhan kembali membangunkan kami dari istirahat. Engkau memberikan hari yang baru, Engkau memberikan tubuh yang sehat, bahkan kesempatan untuk pagi hari ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati untuk waktu di depan kami. Ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami dan mengerti setiap kebenarannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak saudara melanjutkan pembacaan kita dari Mazmur nomor 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur nomor 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, ketika saya membaca ayat yang pasal 62, ayat 6 sampai 9 ini, saya diingatkan kembali akan apa yang harus saya lakukan ketika keadaan, situasi, kondisi seolah-olah tidak ada harapan. Saya diingatkan kembali melalui bagian ini, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Saat tiada harapan, saat seolah-olah kondisi tidak terkendalikan di sekitar kita. Ayat yang ke-9 mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Saya belajar untuk percaya. Saya belajar untuk mempercayakan kehidupan saya, masa depan saya, pelayanan saya, kehidupan saya dan keluarga kepada Yesus. Saat seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, saya belajar untuk percayalah kepada Allah setiap waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah lari atau menjauh dari Tuhan. Ketika ada masalah pergumulan dalam kehidupan saudara, masalah apapun itu, jangan pernah lari dari Tuhan. Biarlah masalah itu, pergumulan itu membawa kita justru makin dekat dengan Tuhan. Karena Dialah dan di dalam Dialah ada pengharapan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Berharaplah kepadanya setiap waktu. Caranya bagaimana? Pemazmur mengatakan di dalam ayat yang ke-9, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Wow, saudara, bagaimana orang Kristen dibuka kesempatan oleh Allah supaya kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Bagaimana caranya, saudara? Melalui doa, melalui pujian. Saudara, ketika kita berdoa, kita memuji-muji Allah, disitulah kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Apa yang jadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, kita mencurahkan isi hati kita jujur di hadapan Tuhan. Dan apakah Tuhan mendengar? Ya, Tuhan selalu siap untuk mendengar setiap pergumulan, kesulitan isi hati kita. Percayalah kepada Dia. Curahkanlah isi hati kita kepada Dia. Di saat tidak ada harapan, Tuhan kasih jalan keluar. Percaya kepadaku, kata Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepadaku, kata Tuhan. Sebab apa, saudara? Pemazmur berkata, hanya Allah tempat perlindungan kita. Jangan pernah berlindung kepada manusia. Jangan pernah mencari perlindungan kepada orang-orang pintar. Tetapi carilah perlindungan kepada Allah. Sebab pemazmur mengatakan hanya Allah tempat perlindungan kita. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Jangan pernah berlindung dan mengandalkan harta kekayaan.
Jangan pernah mengandalkan akan kedudukan dan jabatan, karena semuanya itu sementara. Tetapi mari kita sebagai orang Kristen, di saat tidak ada harapan, di saat kondisi yang sulit, percayalah kepada Allah. Berharaplah kepada Dia. Curahkanlah isi hati kita kepadanya. Dan tetaplah berlindung kepada Allah. Saya percaya ketika COVID-19 melanda begitu banyak negara, termasuk Indonesia, termasuk saudara-saudara kita yang banyak terpapar akan COVID-19 ini. Saat kondisi sepertinya tidak ada harapan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengajak saudara dan saya, percayalah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah dengan doa dan pujian. Dan tetaplah berlindung kepada Allah. Jangan berlindung kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami terhilang dan jatuh di dalam dosa. Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini sendirian. Karena ternyata Engkau selalu ada bersama dengan kami. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Saat tidak ada harapan, saat kondisi di sekitar kami menakutkan, mengecewakan, mengkhawatirkan akan kehidupan kami. Kami diingatkan kembali bahwa kami harus tetap berharap kepada Engkau. Kami terus belajar untuk percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau. Kami belajar untuk terus mengungkapkan isi hati kami kepada Engkau di dalam doa dan pujian. Dan biarlah kami terus mengandalkan Engkau, sebab Engkau adalah tempat perlindungan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau kami selama ini meragukan akan Engkau. Kami ragu akan kasih-Mu, kami ragu akan kuasa-Mu, kami ragu akan kesanggupan-Mu menolong kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Jikalau ada di antara kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan, yang melihat siaran video ini, ada pergumulan sakit penyakit, Tuhan akan menyembuhkan sakit mereka. Mereka saat ini dalam kesulitan ekonomi bisnis, Tuhan akan buka jalan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.